Nah, cepat. Nah. Jadi diisi dulu teman-teman air biar tenang di sini. Kalau kita langsung kita kupasi dia nggak tenang gitu. Jadi kita bersihkannya nanti di sini. Ini king cobra yang temporary dapat di kisarannya. Kita kalau sama ular berbisa gini, kita harus tetap fokus ya teman-teman ya, harus tetap fokus. Jadi ntar, ini saya masukin dulu dalam sini. Jangkauannya. Jadi saya ambil dulu bagian ekornya, ya pelan-pelan, baru saya masukin. Sip, oke. Nah, dia kalau udah masuk sih di dalam ini dia agak kalem ya teman-teman, karena daerahnya daerah air. Jadi ini gunanya untuk kalau apa bisa dibilang sih nangkis teman-teman. Bandel amat sih. Nah, suara. Wis. Jadi kalau kita membersihin untuk kandang ular king cobra ini, kita nggak boleh lengah teman-teman. Jadi mata kita fokus ke kepala dia tetap teman-teman. Jadi tangan ini hanya peraba ya gitu ya. Nah, kita lihat di dia tetap. Memang ini ular garang banget teman-teman ya. Nanti kalau mau main nanti. Ini lihat teman-teman, warnanya ini udah ke kuning ya. Kuning atau kameramen nggak berani dekat kali karena istri saya kameramennya. King cobra ini saya bantu lepas karena udah wayahnya, memang udah seharusnya, karena juga kandangnya agak kecil, jadi kita harus bantu juga. Jadi ini bukan sistem pemaksaan teman-teman, jadi ini memang apa ya, memang harus dibantu ya teman-teman. Alah, mengganggu dia.
Nah teman-teman, di bagian ekor kan udah, sekarang saya mau di bagian kepala. Waduh, lepas lagi sanyonya. Jadi saya mau harus pegang dia ke kepalanya ya, biar enak di bagian sininya saya tarik. Oke. Tenang lah bro, bandel. Karena tempatnya sih terlalu kecil ya teman-teman ya, jadi agak sulit ya. Jadi saya harus hati-hati megangnya teman-teman. Sekarang saya dapat kepalanya, saya harus bantu dari sini teman-teman. Coba sini ke sini teman-teman, nggak apa-apa. Jadi di bagian sini ini harus saya kopek. Cuma jangan sampai tangan kita lengket ke taringnya. Karena di bagian sini ini ada taring, sini ada taring. Nah, kita bisa di bagian sini juga bisa, di bagian samping ini juga bisa. Tapi intinya tetap hati-hati teman-teman. Ya, kalau dia udah ganti kulit seperti ini. Ya, tuh. Nah, ini lukanya biasanya dia karena waktu itu saya pernah bawa dia pakai karung, akhirnya dia begini. Nah, ini nanti dia juga sembuh nih teman-teman. Ya. Jadi matanya itu nampak bersih ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya king cobra termasuk golongan merah sih. Kalau liatin king cobra biasanya di abis hitam, dia itu kan agak merah ya, merah atau kuning atau oranye gitu. Nah, dia ngikuti di seluruh badannya gitu, ikuti warna badannya. Nah, sekarang saya kupas teman-teman. Jadi saya kupas dulu ya teman-teman ya. Tadi saya kupas, baru saya kasih sabun. Dia mangap. Kita hati-hati. Ya, kita tetap hati-hati teman-teman. Karena taringnya dia bisa main teman-teman. Kita harus fokus tetap di kepalanya. Ya. Sekarang posisinya udah hampir selesai ya teman-teman ya. Tenang, ini mau main-main aja ini. Ya. Main-main saja. Iya, seru. Jadi king cobra saya kalau untuk di rumah saya sendiri teman-teman. Cuma saya tetap didampingi ada istri atau istri atau adik, atau yang intinya adalah orang yang menemani saya. Jadi suatu waktu insiden, ya semoga sih jangan. Jadi kita seumur hidup kita kalau bisa bermain ular ini kalau bisa jangan sampai kena teman-teman. Karena ya langsung gimana gitu efeknya ini, apalagi obatnya juga kan belum ada. Jadi pandai-pandailah teman ya. Kalau bisa bermain ular ini jangan sampai kena teman-teman. Sekalipun jangan sampai kena, tetap hati-hati teman-teman. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga, tapi tupainya masih bisa lari. Nah kalau kita, dari situ harus hati-hati teman-teman. Jadi, sekarang kan sudah, kalau dibilang sudah selesai ya nih. Ya, ini bagian ekor. Jadi sisik king cobra itu bau kali teman-teman. Kadang-kadang lalat pun sampai datang. Saya sekarang cari sunlightnya. Ya, cari sunlightnya. Ini sunlight. Ya. Jadi warnanya seperti ini teman-teman. Ya. Saya harus pegang dia dulu. Ya, tempatnya kecil, saya harus pegangi dia teman-teman.
Ntar saya isi air, sampai dia bisa tenggelam. Saya kucek-kucek bentar baru saya lap kering teman-teman. Jadi udah tinggal gampangnya sih, karena tempatnya kecil jadi saya harus pegangin kepala dia. Karena kita kan kalau dia strike itu kita ngelak harusnya cepat, gimana takutnya kita ngelak malah ketatap tembok dan akhirnya balik lagi jumpa dia. Jadi intinya tetap hati-hati lah teman-teman ya. Sekarang saya masukin ya. Oke, ini saya lepas udah kayak gini sih ya. Tetap hati-hati teman-teman ya. Ya, isi udah ada sabunnya. Tenang. Uis. Jadi warnanya itu kayak seperti daun kering ya teman-teman ya. Masuk. Wis. Semua digigit. Nah, di saat kayak gini ini kita putar-putar teman-teman. Nah, sekarang saya geser dulu teman-teman. Nah, sudah teman-teman, udah ini kita tinggal kering ya. Waduh, pelangi gua. Udah mati. Nah teman-teman, saya habis mandikan, saya habis ngelap, gak abdol kok, gak rasanya. Kita lihat karakter si kecil ini dulu, karena ini udah beberapa hari dari tempat kita dapat sampai sekarang belum pernah diapakan ya, belum pernah dikeluarin, udah dimainkan. Pingin tahu segala mana sih dia gitu, karena ini pun juga nggak bisa main keluar, mesti lockdown, anjuran pemerintah kita ikuti. Nah semoga juga
virus ini bisa cepat berlalu dan semua rakyat Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, ikuti keseruannya ya teman-teman ya. Jadi ini king cobra oren ya kalau kita bilang ya, king cobra oren. Ukurannya sekitar 2,7 meter ya, jadi 270 cm ya kira-kira ya. Jadi di bagian leher itu nampak dia warnanya ke oren-orenan. Jadi untuk Sumatera kan ada, untuk Sumatera kan ada berapa, ada 3 atau 4 warna, karena yang terakhir itu warnanya mirip Jawa. Nah, kalau Sumatera ini seperti ini, ciri khas Sumatera ya oren, kalau nggak oren ya merah gitu. Cuma kalau merah agak sulit, ciri khas dari Sumatera. Ini mirip ke Cina ya, Cina seperti ini juga gitu. Ya sekali lagi jangan ditiru teman-teman ya. Jadi dia sudah merasa terancam, dia tedungnya semakin buka lebar dan dia semakin tinggi, menandakan kalau dia itu aku paling tinggi dan aku adalah raja gitu. Jadi dia kalau kita colek seperti ini, dia biasanya strike. Jadi dia ada senggol bacok begitu teman-teman. Tapi ular ini sebenarnya ular pintar teman-teman, ular cerdas. Jadi dia ini kalau ini strike dia nggak kena, dia nggak bakalan strike. Dia menunggu kelengahan dari kliennya atau yang ganggu dia teman-teman ya. Ya. Jadi saya coba keluarin ya teman-teman ya. Ini sih bagian dari atraksi, tapi saya nggak atraksi gitu semua seperti di panggung, ini hanya sekedar aja. Jadi pandai-pandai lah yang menonton video ini, yang bisa ditiru tiru, yang nggak bisa ditiru jangan ditiru. Pintar-pintar ya teman-teman ya. Jadi ini saya tes keluar ya teman-teman. Lumayan kalau viral satu hadiah ya. Jadi sistem ular king cobra ini ciri khasnya ini adalah tedungnya. Jadi dia jarang bertemu manusia itu dia lari, walaupun dia jarak jauh karena dia teritorial itu daerah ya. Dari daerah itu kekuasaan dia jarang. Dia melintasnya di daerah situ-situ aja ya teman-teman. Jadi kalau kita colek dia ngejar. Ya, lihat. Jadi ini kita hanya lihat apa aja ya, lihat karakter aja sejauh apa dia. Karena ini termasuk kecil, semakin dia lincah, semakin cepat dia strike atau memukul ya teman-teman. Ular ini sering untuk atraksi karena ya posisinya itu tadi, dia itu dibilang ada ciri khas membuka tedung. Kalau ular viper kan nggak bisa untuk atraksi, atau uling atau ular-ular yang lainnya itu jarang sih untuk atraksi. Jadi hanya bisanya sih king cobra. Ya ini saya tes. Jadi dia bisa tenang teman-teman, makanya dia itu bisa tenang, bisa dicium, bisa dan sebagainya. Cuman itu butuh proses teman-teman, butuh proses yang sangat panjang. Ada basic-basicnya. Kalau kita sebelum main ular ini ada ular ini, ular itu, ular ini, ular itu, dan itu. Dan akhirnya yang terakhir sih ini. Tapi kalau bisa sih ini dijadikan seni teman-teman, karena ini termasuk seni mahal dan itu apa ya kalau dibilang ya, seni mahal dan kita harus dibayar teman-teman. Karena hobi yang jangan disia-siakan, karena
gimana kalau pinter-pinter lah teman-teman ya, jangan kita mengharapkan tepuk tangan di pinggir jalan kita bermain ular ini, karena ekstrim teman-teman, ekstrim banget teman-teman. Jadi ini kalau ular sebesar gini dengan berdiri segini sebenarnya sih udah termasuk tinggi ya teman-teman ya. Jadi dia udah merasa menghindar, udah merasa mundur, udah merasa mau lari teman-teman. Waduh, dia fokusnya cukup di tapak ya, di jari atau di bagian kaki, makanya fokusnya dia tinggi banget ini teman-teman. Wis, terlalu tinggi banget nih ya, dia bingung dia nih, fokusnya dia di antara dua ini. Lihat kan, jadi dia kalau orang ya biasa lihat gerakan dia terlalu cepat teman-teman. Jadi walaupun kecil ya itu cepat dan garang. Ya lihat ya. Jadi ini kita nggak mau main tinggi lama ya. Dia nggak mau juga. Jadi mungkin segini aja teman-teman, karena ini bukan atraksi juga. Saya takut banyak yang nyontoh ya teman-teman ya. Jadi mungkin terakhir saya kasih ciuman ya di bagian apa ya, mungkin di apa. Saya akan cium teman-teman. Di mana nih? Di mana nih anaknya ya? Di bagian sini ya. Ya. Dari cium. Ya, ini ya teman-teman. Ya, saya udah dapat ciuman sama dia beberapa kali ya. Ya. Oke, sekian dan teman-teman. Terima kasih untuk video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, ini akan saya simpan.